Halo teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat ya. Nah, salah satu film jadul Indonesia berjudul Di Mana Kau Ibu. Film ini diproduksi oleh Rapi Film pada tahun 1973. Film ini bermula tatkala Linda yang diperankan oleh Leni Marlina, seorang putri dari pejabat. Dia menjalin hubungan asmara dengan pemuda yang dicintainya bernama Alex. Akan tetapi, hubungan mereka tidak disetujui oleh ayah Linda. Mereka yang saling mencintai satu sama lain akhirnya berinisiatif menikah secara diam-diam, tanpa sepengetahuan ayah Linda, Tuan Ismail, karena memang tidak mendapat restu darinya. Hasil pernikahan mereka, Linda pun hamil dan melahirkan seorang anak yang dinamai Yatim, diperankan oleh Rano Karno. Di saat yang bersamaan dengan kelahiran Yatim, Alex pun mengalami kecelakaan mobil sehingga Alex meninggal. Ayah Linda tidak mau menerima Yatim sebagai cucunya dan menganggapnya sebagai anak haram. Untuk menutupi aib serta kebenciannya terhadap Yatim, Ismail ayah Linda ini meminta adiknya yang bernama Ucup untuk membawa Yatim ke Cirebon dan memisahkannya dengan ibunya. Kemudian ia pun mengarang cerita bahwa anaknya ini telah meninggal saat dilahirkan. Linda yang baru saja melahirkan sangat kaget ketika mendapati anaknya sudah tidak ada di sampingnya. Akhirnya Linda diberitahu oleh ayahnya kalau anaknya sudah meninggal. Linda pun sedih dan menangis. Di Cirebon, Yatim diasuh oleh tantenya yang diperankan oleh Mieke Wijaya. Di sana, Yatim mendapat perlakuan buruk dari tantenya. Walaupun seluruh biaya hidupnya sudah ditanggung oleh kakeknya, akan tetapi semuanya diambil oleh tantenya. Karena si tante ini memiliki gaya hidup yang sangat mewah, sehingga uang bulanan yang dikirimkan oleh Ismail tidak pernah sampai ke tangan Yatim. Seluruh biaya hidup Yatim dimanfaatkan oleh tantenya untuk hidup berglamoria dan makan makanan yang sangat enak. Sementara Yatim seringkali hanya makan dari nasi sisa saja. Selain itu, Yatim juga hanya memiliki satu baju yang sangat kumal dan penuh dengan tambalan. Keadaan ini juga tidak diketahui oleh Tuan Ismail kakeknya. Taunya kehidupan Yatim sudah terjamin karena uang kirimannya. Yatim tidak bisa berbuat apa-apa. Yatim hanya diperbudak dan seringkali dimarahin serta dipukul oleh tantenya. Dia pun disuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, mencuci, dan lain-lain. Bahkan kekerasan dan perlakuan kasar sering menghinggapi dirinya. Yatim tidak diberi porsi layaknya orang yang membutuhkan kasih sayang. Akhirnya Yatim tidak tahan lagi dengan kehidupan di rumah tantenya. Kemudian ia memutuskan untuk kabur, minggat dari rumah si tante itu. Sementara itu, keseharian Linda, sang ibu, dipenuhi dengan kerinduan akan anaknya. Hingga ia sering bermain ke sekolah-sekolah TK untuk melihat-lihat anak kecil yang ia samakan dengan usia anaknya. Namun, harapan Linda sudah pupus, karena ia hanya tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Suatu hari ketika pulang dari kerja, Linda mendengar ayahnya yang sedang bercakap-cakap dengan adiknya, yaitu suami dari si tante tadi, yang ternyata sedang meminta uang untuk biaya Yatim, anak Linda. Mendengar kalau anaknya masih hidup, Linda pun sangat marah kepada ayahnya, karena ayahnya telah menelantarkan Yatim, yang juga merupakan cucu dan darah dagingnya sendiri. Linda yang akhirnya tahu kalau Yatim tinggal di rumah tantenya akhirnya menyusul ke Cirebon. Akan tetapi Linda tidak menemukan Yatim, karena memang Yatim sudah minggat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar dari tantenya. Namun si tante ini berkilah dan bilang kalau dia ini selalu bersikap manis kepada Yatim dan memperlakukan seperti anaknya sendiri. Omong kosong sekali ini si tante ini. Bahkan si tante ini tidak merasa bersalah saat Yatim kabur. Linda pun berang kepada tantenya dan berantem dengan hebat, karena memang tantenya ini telah menelantarkan anaknya.
Sementara yatim yang tengah kabur akhirnya hidupnya pun terlunta-lunta di jalanan. Dia selalu kelaparan, tapi terus mencoba untuk bertahan hidup. Penderitaan demi penderitaan terus menghampiri yatim. Bahkan ia pernah dituduh mencuri gorengan, padahal itu bukan ulah dia, itu ulah anak-anak lain di sekitarnya. Yatim kemudian berangkat ke Jakarta dan menjalani kehidupan yang lebih susah lagi untuk terus mencari keberadaan ibunya. Untuk menyambung hidup, dia berinisiatif menjadi tukang sol sepatu di jalanan. Di balik kepedihannya, yatim tetaplah anak yang berhati sangat baik. Suatu ketika, yatim melihat seorang ibu dengan anaknya yang menangis. Yatim pun menghampiri dan memberikan sebungkus nasi untuk mereka. Yatim pun terus menjalani pahitnya kehidupan dan bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Kosim, seorang penjual trompet dan topeng. Yatim yang sangat rindu akan kasih sayang ibu terus mencari ibunya ke seluruh penjuru kota. Seringkali yatim menunggu di depan musola, berharap bertemu dengan ibunya. Linda sang ibu juga terus berusaha mencari yatim dan ditemani dengan kekasih barunya bernama Taman. Tapi selalu saja nihil. Sementara itu Tuan Ismail akhirnya pun luluh dan mengizinkan Linda untuk mencari keberadaan yatim. Linda pun memasang iklan di radio untuk mencari keberadaan anaknya, yatim. Saat iklan di radio ini diputar, Kosim, si penjual trompet tadi, mendengar dan mendapati bahwa ciri-ciri anak yang hilang itu sama persis dengan yatim. Lalu Kosim pun memberikan nasihat kepada yatim supaya menemui orang tuanya atau si pengiklan itu. Tapi anggapan yatim bahwa yang membuat iklan itu adalah tantenya yang di Cirebon. Sehingga yatim pun menolak nasihat Pak Kosim karena dia sudah sangat trauma disiksa oleh tantenya. Kemudian yatim yang akan pergi tiba-tiba mengalami kecelakaan. Dia ditabrak mobil dan mengakibatkan luka yang sangat parah. Dia pun mesti dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Pak Kosim mencari informasi dan akhirnya menemukan si pembuat iklan tadi, yaitu si Linda ibunya, dan memberitahu keadaan yatim yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Akhirnya singkat cerita, di rumah sakit itulah sang ibu dan anak yang telah terpisah selama 10 tahun akhirnya dipertemukan kembali. Ya, benar-benar musibah yang berujung dengan manis. Film ini memang sangat menyedihkan, akan tetapi adegannya masih murni, tidak mengumbar kekerasan secara vulgar seperti di sinetron-sinetron sekarang. Dan tentu banyak sekali pelajaran yang terkandung dari film ini. Setidaknya dapat membawa hikmah tersendiri bagi kita para penontonnya. Salah satunya tentu akan sebuah hubungan asmara yang mesti dijalin secara baik dan resmi dengan restu orang tua. Karena kalau nggak ada restu orang tua, pasti banyak masalah, ya kan? Bagaimanapun, restu orang tua tetap yang utama. Pelajaran berikutnya, kita sebagai orang tua juga mesti menerima apapun yang dilakukan oleh anak kita. Baik maupun buruk yang mesti kita tanggung bersama. Jangan karena gengsi atau nama baik, akhirnya kita mengorbankan hidup seseorang. Apalagi itu keturunan kita sendiri. Amit-amit, jangan sampai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga kalau teman-teman menemui video ini bermanfaat, share juga ke teman-temanmu ya. Sekian,